يا نهضة العلماء أنت محبتي ومودتي ومسرتي ورضائي. Yang harus dipegang santri itu. Ya Nahdlatal Ulama anti tijarati rabihat bila khusrin ladal uqala'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat santri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi bersama saya Muhammad Naufal Rasyadi dalam program Nadwah Voice, persembahan dari Nadwah Media House. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah merupakan salah satu alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tertulis Kiai Haji Saiful Aziz SAG MPD. Betul Kiai? Betul. Nah, beliau ini alumni Pondok Pesantren Nadwatul Ummah dan sekarang sudah sangat sibuk sekali, dan saya mewakili teman-teman merasa bersyukur sekali, berterima kasih sekali atas kehadiran Pak Kiai di studio kami. Kita akan banyak ngobrol dan berbincang dengan beliau, tapi sebelum kita panjang lebar ngobrol dengan beliau, jangan lupa nyalakan loncengnya, kemudian like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa nama channelnya Nadwatul Ummah Channel ya. Oke. Sebelum kita ngobrol dengan beliau, saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau ya. Nama Kiai Haji Saiful Aziz SAG MPDI. Beliau dilahirkan di Tegal 18 Februari 1976 ya. Alamat beliau di Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, dan sekarang berdomisili di Indramayu. Ya, betul ya? Betul. Alumni tahun 1989 sampai 2000. Nah, buat teman-teman alumni yang sekarang kisaran 2000, silahkan bergabung nih. Ini Kang Aziz alumni sekitar tahun 89 sampai 2000. Pekerjaan ASN Guru SMA 1 Kertasmaya tahun 2007, ASN Guru SMP Negeri 1 Cantigi 2001 sampai sekarang, dan dosen di STI DKI NU Indramayu tahun 2017 sampai sekarang. Stidki NU. Stidki NU. Stidki. Saya punya salah. Iya, Stidki ya. Oke, Stidki. Siap ya. Boleh. Di organisasi. Nah, ini organisasi beliau dimulai dari Ketua MWCNU dari tahun 2001 sampai 2005, Wakil Ketua PCNU dari tahun 2005 sampai sekarang, kemudian pendiri kampus Stidki. Nah, ini udah bisa betul. nih. Iya. Pendiri kampus Stidki NU Indramayu bersama Ketua PWNU Jawa Barat, salah satu pendiri KBIHNU Indramayu, kemudian Rois Ilmi CKH Jamiatul Qura wal Hufadz NU Indramayu tahun 2002 sampai sekarang. Dan selain itu prestasi beliau juga banyak sekali, diantaranya Imam Pendopo Kabupaten Indramayu dari tahun 2005 sampai 2010, salah satu penasehat Bupati Indramayu dari tahun 2005 sampai 2010, pembina official MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat dari 2004 sampai 2012, kemudian didapuk menjadi Dewan Juri MTQ termuda tingkat Kabupaten se-Jawa Barat di tahun 2004. Kemudian Dewan Juri MTQ tingkat Kabupaten 2003 sampai sekarang, juara 1 MTQ Kopri tingkat Provinsi Jawa Barat. Korpri. Oh, Korpri. Bukan Kopri. Oh, ini ya saya salah. Iya, Juara 1 MTQ Korpri tingkat Provinsi Jawa Barat. Kemudian juara tingkat nasional di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dan terakhir pengisi acara rutin di Bimtal di Polres Indramayu. Luar biasa. Terima kasih.
tentunya sederet prestasi yang beliau raih hingga saat ini ada proses. Nah, malam ini kita berkesempatan untuk bertemu beliau, untuk berbincang bersama, kita kupas tuntas apa saja sih resepnya beliau hingga bisa meraih prestasi sebanyak ini. Kang Ajis sekarang sibuk apa, Kang Ajis? Kiai Ajis, mohon maaf, Pak Kiai sekarang sibuk apa? Lebih enak malah Kang saya Oh gitu. daripada Kiai, umurnya belum. Nah, tapi kalau yang namanya umur saya sudah mendekati 50 lah ya. 50 Kiai, 50. Zalal nom fajaat tua. Oh. Tapi ilmunya mah sudah lebih dari umur Kiai. Iya, itulah. Sekarang sibuk apa Kiai? Kebetulan di bulan Ramadan saya pasaran juga. Ba'da subuh kitab Ihya Ulumuddin, ba'da asar Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah itu tilawatil Quran, karena memang juga tidak akan menghilangkan fitrah yang diberikan oleh Allah bahwa suara saya jangan sampai hilang. Sebabnya ada salah santri saya ceritakan. Iya. Santri Pak Kiai itu di sini mesantrennya ngajinya alim sekali, tapi bukan pada Pak Kiai. Beliau akhirnya ngomong, saya bukan santri Pak Kiai Fuad. Sampai Ya, seperti karena dulu memang Pak Kiai kan tidak ngajar langsung, kecuali sama saya pribadi. Begitu ada istilah itu kedengaran oleh beliau Pak Kiai, ya Allah, mohon ampun untuk santri saya. Dengan sekali itu Pak Kiai berdoa mohon ampunan, malah si santri nabrak tiang listrik sampai kepalanya retak. Padahal itu alim sekali, guru SMA di kota Bandung, lulus dari sini langsung ke kuliah di Eropa. luar biasa sih. Hebat ilmunya, tapi begitu Allah dengan gampang sekali. Oleh karenanya mengambil ilmu bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya kita jangan mengandalkan itulah, bahwa lahmul alim syatmul qatil, dagingnya orang alim bisa membunuh, kan gitu. Pak Kiainya minta, ya Allah maafkan, tapi Allah nggak terima. Allah yang nggak terima. Itulah gitu. Berarti titik beratnya di ridho guru Kiai. Ya betul. Ya, artinya saya pernah mendengar satu istilah, ilmu sundul langit juga kalau gurunya nggak ridho itu. Nah itulah sama lah gitu. Ya, gitu ya. Ini kan kalau kita lihat dari organisasinya itu Pak Kiai amat padat sekali jadwalnya dan ngisi di berbagai tempat juga acara gitu. Nah ini mungkin bisa bagi tips Kiai, bagaimana cara bagi waktu Kiai ngajar, ngurus umat, ngurus santri, semuanya bisa tetap terjaga itu. Pertama ketika saya lulus, beliau mengizinkan saya setelah selesai ngaji Qiraatus Sabah, karena kata Pak Kiai, Cis, Ajis wisuda S1, selesaikan Qiraatus Sabah, baru kamu nanti nikah. Ya nurut saja. Ketika Pak Kiai harus nikah, ya nikah. Nggak taunya jodoh saya 12 tahun. Waduh. Bedanya Kiai. Oh iya. Enak ya. 13 tahun. Jadi Itu berarti langsung dijadwalkan sama Kiai Fuad ya? beliau yang langsung, dan menikah ijab kabul juga beliau. Sampai beliau di hadapan para jamaah, Pak Haji siku anak isun kan maji, papa mboke sing gawe bae jikana. Waduh. itu waktu itu kejadiannya waktu Pak Ketika Kiai menikahkan. nikah itu. Jadi kata ibu saya, bapaknya, nggih siapa pakai mawon. Luar biasa. Jadi pesannya hanya satu ketika lulus, Nggih. Aziz khidmahlah. Kalau dinai khidmah tidak ada kata capek. Begitu selesai 2001 langsung di MWC sepakat saya harus membangunkan dari MWC yang pangkatnya Ashabul Kahfi, harus ini ya udah. Saya matur, Pak,
Karena saya itu santri yang manggilnya disuruhnya bapak saja, Bapak. bukan Pak Kiai atau apa. Ibunya diajari Aziz ngendangi mie, nggih, siap mau. Dari Jadi sini sudah, bapak dan dari sini sudah terlihat bahwa kedekatan Kiai Aziz dengan Pak Kiai Fuad itu luar biasa, sampai kemudian Kiai Dawuh manggilnya bapak aja gitu. iya, hanya itu saja sih kehebatan saya ngaji. Kalau ngaji juga nggak lama lah. Jadi kalau kiai terlalu berat bagi saya, kalau kan ya enak. Pesannya hanya satu, khidmah itu kalau di NU Aziz jadi apa saja itu bisa. Jadi akhirnya begitu 2001 dilantik, langsung bilang bapak kok sing ceramah Aziz. Aziz ketua MPD bapak sing, wah pengurus cabang NU Kabupaten Indramayu pusing. Ya. Waduh, Jeng Aziz kenapa? Yang datang langsung Rois Suryah PBNU, Waktu itu. kelas MWC. Nggih. Masa yang ceramah Rois PBNU? Nggih. Semua pusing, pejabat tuh. Bukan permintaan saya pakai itu, bapak saya sendiri Pak pakai kata. Aduh, kelas MWC yang hadir langsung Rois PBNU. Luar biasa ya. Nah, itu waktu itu. Waktu itu. Jadi pesannya, sederetan prestasi yang saya raih itu sekali lagi sampai sekarang dari awal. Begitu beliau apa yang dikatakan beliau itu pasti terjadi. Nggih. Aziz PNS ya, wah, oke siap. Tapi niat untuk status gini terus. Ternyata betul apa yang didahulukan beliau terjadi. Tapi sederetan prestasi yang saya sekali lagi, para santri, para jamaah terutama yang lagi menuntut ilmu, kam mim masyhur bi barakatil mastur, itu yang tidak boleh lupakan. Betapa banyak orang yang masyhur tapi itu adalah berkatnya orang yang tidak kelihatan. Jadi sekali lagi saya bukan apa-apa. Saya bisa begini karena tidak lain adalah doa dari almarhum al-maghfurlah Kiai Fuad Hasyim. Jadi marilah kita sama-sama, meskipun di kala ngobrol ini kita ada Fatihah buat beliau bersama keluarga Ummi Minhatul Maula, Al-Haj Lutfi Al-Hakim, Kiai Lutfi Al-Hakim, Al-Haj Faisal Fuad Hasyim. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua dapat karomah dan barokah beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau nyambung dari itu pakai boleh dong diceritakan ke kami ya para junior, ke kita semua biar semuanya tahu kisah perjalanan Kiai Aziz dari mulai menempa ilmu di sini, kemudian kenal dengan Kiai Fuad sampai sekarang gitu. Awalnya memang saya di sana juga anaknya seorang kiai lah, tapi di ustad lah. Cuman sama-sama di jalur thariqah. Bapak saya thariqah Tijani, Kecamatan Jatinegara. Ya. Beliau adalah thariqah Syatoria. Yang awal mulanya di Kiai Fahim Khawi almarhum. Cuman begitu sampai sini nggak tahu kenapa dipakai Fuad. Itu bapak saya juga kenapa mulai Kiai Fuad. Itu awal mula. Kemudian nggak tahu kenapa, yang jelas begitu sayangnya beliau tanpa memperhatikan apapun dari saya orang desa, saking apanya tuh ya, mempunyai sifat hilmi haris. Bahasa kalau santri itu hilmi haris itu apa tuh? Kalau santri hilmi, tidak mudah marah kan? Kalau maksudnya nggak gampang emosi gitu? Nggak gampang emosi kalau ternyata pakai. Saya telanjang, diam saja. Jis, kenen ya, itu diajari. Sampai azan pun beliau mengajarkan kepada saya. Ketika azan, beliau langsung mendengarkan, mengajar. Sampai diajari beliau, hatta sampai sekarang pun. Jadi kalau apapun, berapa kali beliau 2004 beliau meninggal, 3 kali saya didatangi. Ya nggak tahu kenapa. Jadi kalau azan awal mula itu jangan pendek, jangan Allahu Akbar
Allahu Akbar. Jangan. Jangan gitu. Lafzul jalalah itu harus awalnya yang panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu awal. Tapi ketika yang Allah Akbar kedua boleh pendek. Setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Tapi orang yang nggak tahu, nggak Iya, ngerti. betul. Kebanyakan di kampung-kampung juga pertama itu malah justru pendek. Iya. Saya mau niruin tapi suara saya pas-pasan. Ya karena saking, kalau anggap saya saking sayangnya beliau, Oke. sampai beliau itu ketika lagi tiduran baca kitab saya ganggu terus terang saja. Pak ngaus kapa. Diganggu, oke. Ya jujur. Dan itu tidak bermarah. Antik sekali Kiai diganggu sama Ya santri. karena memang nggak tahu. Saya juga mungkin ya diantaranya yang tahu persis lah Kang Faris yang mendaw. Saya tahu persis lah. Nggak tahu kayak saya nggak ada etika nggak tahu. Yang penting saya mah ketika disuruh jalan. Oke, oke. Kalau ada kalau Gus Dur kan Kang Faris waktu itu di Peloso, ya. Kang Aim Jindia. Belandanya saya, Cis, gue jadi Gus Dur jam loro. Gus Dur sinten sih Pak? Wis pokoke Gus Dur ketua NU. Gue tekani ngarep diadang, tuli aja sing nuntun, ya, nggih. Itulah saya hanya menuntun Gus Dur itu ya karena sampai segitu. Oke, oke. Beliau nggak pernah marah. Sampai Umi kalau membangunkan, cis, tak kenang bapak guys. Sampai segitu. Ya itulah. Jadi sekali lagi kami masyhur bi barakatil mastur itu yang saya pegang sampai sekarang. Saya bukan seorang aziz, nggak ada. Dari gunung sampai sekarang. Nah, ini beliau juga kayak Aziz selain sibuk di organisasi, beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Nadwatul Ummah 2. Dan juga beliau juga punya majelis taklim, namanya pun sama Majelis Taklim Nadwatul Ummah. Nah, ini menarik ya. Pakai mondok di pesantren Nadwatul Ummah ya. Kemudian bikin pesantren namanya Nadwatul Ummah juga, dan bikin majelis taklim namanya Nadwatul Ummah juga. Ini sejarahnya seperti apa? Apa memang ada amanat langsung dari Mbah Yai Fuad atau seperti apa? 2003 kalau nggak salah, Oke. ketika orang-orang desa minta saya untuk membina pengajian, saya waktu itu belum menerima karena karakter tipikal orang Indramayu itu beda dengan kita di Jawa Tengah ya. Oke. Wah, jadi saya matur ke beliau ke sini. Pak, kula pripun damel pesantren namanya apa? Jamiah pertama wis Nadwatul Ummah Bajis mah. Ada berat banget. Jadi ya itulah ketika saya menghadap karena beliau menyuruh untuk Nadwatul Ummah, saya Nadwatul Ummah jadinya. Awal mulanya itu. Awal mula di situ. Jadi sekarang di Indramayu juga sampai mana Nadwatul Ummah, ya itulah. Sampai ada orang mencari karena beliau ketika ada tamu atau alumni, ada anak saya di Indramayu, alumni keder, anak Kiai Fuad mana sih ya? Kan nggak ada di Indramayu. Itu yang alumni yang di atas saya, akhirnya iki ji bocah hai. Ya. Sampai ke kiai-kiai Indramayu beliau juga ngomong begitu. Haji kok anak isun, masya Allah. Saya bukan berbangga, sebenarnya bukan asli berbangga saya. Bukan hanya itunya, tapi bagaimana cara menjaga murah beliau yang keilmuan, kapasitas keilmuannya, itu kan berat. Apalagi kalau mau, melenceng dari berat, pokoknya berat. Jadi pakai kenapa? Pada intinya menjaga muruah, menjaga amanah beliau, nama beliau yang besar, jangan sampai dinoda oleh kelakuan jelekan saya. Ini mohon maaf kalau apapun alasannya, santri ketika Kiai dawuh harusnya itu. Sampai ketika beliau dahar, saya mau berani. Pak, inung aja entok kau kula ya ceg. Mungkin dari suara saya sebenarnya nggak ini, cuman ya barokah beliau.
Gitu. Sekarang kalau santri definisi barokah apa biasanya? Iya. Pokoknya ketika ada makanan terus ada yang lur barokah. Definisinya? Definisinya ya pertamanya kebaikan. Iya. Iya. Karena banyak kan zatul khair biasanya. Betul. Ya. Nah, kalau Najib punya mana sendiri? Ya enggak lah, sama aja. Cuman bahasanya kayak khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyukhfa. Yang namanya barokah tidak bisa dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan. Itu barokah. Coba bagaimana definisi? Definisinya Penjelasannya. kayak entut bela. Angin dia ya. Oh ya, orang entut kan tidak bisa dilihat nih, tapi yang bisa dirasakan Baunya. ya itulah khafiyun min ayyura wa jaliyun min ayyukhfa. Jadi sementara kehidupan kita tidak akan lepas dari pantauan beliau. Malah kan yang lebih tajam malah beliau daripada kita. Nah, tadi Pak Kim mendefinisikan menjaga marwah beliau yang begitu besar namanya. Marwah beliau ya. Beliau. Nah, sosok Mbah Yai Fuad sendiri di mata Kiai Aziz itu seperti apa? Sangat penyayang sekali. Tidak pernah marah, apalagi nyewot bahasanya, nggak pernah. Sampai saya ingat itu ketika hujan besar nih, hujan di sini nih. Jis, mancing Pak. Beliau sarungnya itu kan apa ke bawah ya. Sampai saya berani tuh ngurek-ngurek kudelnya Kiai. Lah, diam itu. Kenapa beliau? Sampai beliau tidur dengan nyenyaknya. Saya bangunkan, beliau tidak pernah ya. Saya untuk mendampingi almarhum Ustadz Haji Imam Subaweh pada waktu itu ngaji ya. Tidak ada yang berani bangunkan. Umi akhirnya Jis, saya bangun. Dokter, Pak, wonten Ustadz Subaweh. Oh iya. Oh, udah dikit sakit. Kalau saya berangkat sekolah, lagi enak-enak berangkat sekolah, beliau pakai sorban, saya copot. Pak, melu gak? Ceramah ya, aja. Itulah jadi saya aslinya ngaji mah nggak lama lah, hanya dolanan saja di sini lah, ya, main loh. Kalau ngaji nggak pernah lama, kata Paki ngaji aja sesuai. Ngaji, kau itu lilal seminggu apal, seminggu. Jurmiah 1,5 bulan, Amriti 3 bulan ngelotok. Lah otaknya siapa Pak? Otak siapa? Dan sangat telaten sekali Kang Aim, Kang Babas mengajarkan saya, apalagi beliau yang langsung mengajarkan semua dari kehidupan sampai ilmu pun saya ambil dari beliau. Quran ya, sebagai saksi ya, sekarang malah yang masih ada Kang Usup Putra Badullah. Saking saya berapa kali hatam ya, merasa bahwa i'jazul Quran, Al-Quran sangat mulia, sangat agung ketika saya berhadapan dengan beliau. Jadi Al-Quran beliau tuh ya, Al-Quran bagaimana kita melafalkan satu persatu beliau ajarkan. Saking sayangnya Aziz komkenin ya, caranya begitu terus detail beliau. Berarti ngaji itu langsung dengan beliau tuh. Ya mungkin di antara berapa ribu santri ya yang langsung talaki sama beliau dalam hal Imam Hafiz ya, Fatihah, Alif Lam Mim, saya mungkin nggak tahu. Kalau yang dulu Kang Bad almarhum itu dulu juga, cuman yang talaki kesini-sini yang mungkin saya, karena dulu kan orang pada takut sama Page, lihat saja lari. Apalagi saya pakai Umi saja lari. Kalau saya bukan lari, langsung deketi. Cuman begitu. Jadi barokah itu tidak akan turun ketika guru tidak itu tadi. Gitu ya. Nah, kalau tadi mendefinisikan kasih sayang Kiai Fuad tanpa batas ke santri, itu mungkin yang Kang Aziz lihat bagaimana sih hubungan antara Mbah Yai Fuad dengan santri waktu itu. Ketika nyuruh memang perantara Jis santri begini-begini ya. Iya Pak, saya sampaikan kepada para santri juga.
Jadi santri itu bukan kiai kan? Kalau kiai nanti di masyarakat kan. Tapi ada santri yang kayak kiai lagaknya di sini. Ada juga. Kalimatnya di atas saya lah. Oh, hafalnya di atas saya. Wah. Tapi apa? Nah, itulah faktor, karena janganlah jadi santri itu ngelit. Apa tuh ngelit itu bahasanya? Sosokan gitu. Ya, pokoknya karena saya orang kota atau orang kaya, jadi di sini tidak. Bagi santri adalah anak apa tuh yang Sayyidina Ali, Yang ana abduman allamani walau harfan wahidan, kan gitu tuh. Kita itu di sini ya belum, bukan untuk cari kepangkatan, bukan cari, tapi carinya barokah saja. Banyak tuh ya tadi Allah menghilangkan ilmu dengan mudahnya. Jadi ridho lah yang pertama, ridho kiai, keluarga yang harus kita pegang. Ya repot, sangat repot. Begitu Kang Faris ngebel, ada apa lagi? Ya siap, samaan wa ta'atan itu aja. itu yang dipegang santri ya. Oh iya, Harus jadi pegangan buat meskipun sudah jadi kiai. kiai. Ya kalau di pesantren bukan jadi kiai. Kembali lagi, saya tukang cuci mobilnya Pak Kiai. Kata Pak Kiai, Cis cuci mobil, engkau ajis untuk mobil. Begitu lulus nikah pertama yang saya beli mobil itu ya punya Kang Faris. Sampai gonta-ganti mobil beberapa kali. Cis, Pak pengen sugih ning NU. Nggih Pak, di NU saya bukan apa-apa tadinya. Punya modal enggak, duit enggak. Sampai di situ lingkungannya, Pak Ajis ku jiwonge sarungan bae sih, tuku ibon itu. Ya nggak tahu sih dari mana, wallah alam. Ya, yang penting itu tadi. Ketika keluarga atau kiai yang mengundang dalam keadaan repot apapun, manusia pasti punya kesibukan. Hanya satu katanya. Kata Allah juga dalam hadis qudsi itu. Kecuali biturab, kalau sudah dibungkus dengan debu ya udah selesai. Kan gitu tuh. Oh iyalah. Jadi nggak ada alasan kalau nggak ada alasan. Kiai manggil gas. Nah iya. Begitu sama. Lagi enak-enak ngajar, Jess, nggih Pak, selesai. Itu. Nah, terus Mbak Yai Fuad itu kan dengan Kiai Ajis itu hubungannya dekat banget. Barangkali punya kisah unik atau kisah menarik dengan Mbak Yai Fuad? Kisah unik yang saya tahu, saya tuh kan ngaji. Boleh dibilang kalau ditanya nggak bisa juga ya. Saya ingat di Kuningan atau Majalengka lah. Okay. Pak Ereka ceramah. Ya, pada waktu dengan Umi. Mang Royan kalau supirnya. Beliau ketiduran, kemudian sorban beliau jatuh, Umi di sebelah. Sorban saya pakai. Bodoh amat, yang penting pakai sorban pakai aja. Begitu bangun, Jis, Bapak pegel setengah jam ya Jis ya. Ayo malas menit. Pripun sih Pak? Bahasa apa? Sunda. Aduh Sunda sih perlu nais maju-maju. Sorbannya dinggo. Itu yang saya rasakan. Saya ngomong bahasa Sunda. 15 menit disuruhnya setengah jam selesai. Kalau 15 Bapak kalau ngomong apa sih? Beliau. Jadi nggak tahu kenapa sampai sekarang pun akhirnya bisa bahasa Sunda. Ya hafal bahasa Sunda. Karomanya saya bukan menggantikan. Kalau menggantikan beliau nggak mungkin. Tapi artinya untuk ceramah di mana ya kan itu akhirnya. Jadi ada orang yang kalau nggak salah di daerah Babadan namanya. Saya pengen kangen dengan lagu Kiai Fuad. Manggilnya saya lah. Kang ya. Isi punten Kiai. Saya kangen dengan lagu-lagu Pak Kiai. Lah, saya bukan putranya ada. Kalau saya bukan, saya mas santrinya. Oh sih, ada juga. Tapi selalu saya hadi Fatihah setiap ba'da salatil maktubah untuk beliau dan keluarganya. Itu saya tidak akan hilangkan dari. Nah, kalau pesan Kiai, mungkin
pesan secara khusus mungkin ke Kiai Aziz dari Mbak Fuad? Pesannya hanya satu, ikut di NU dan khidmah niat meladeni, itu saja. Di NU, Aziz ingin besar di NU, ingin kaya di NU, itu saya yang sampai sekarang. Jadi jangan sampai kita kalah. Tapi ingat, ketika sudah rumah tangga, awas. Yang namanya di NU itu kan jadi ujung tombak dan ujung tombok. Kalau istri kita nggak mendukung, waduh, blay. Wah, selesai tadi. Ya di NU dapat apa yuk? Kan gitu. Kalau kita tidak yakin, tapi beliau itu betul. Makanya syair beliau kan sangat indah sekali. Nah, ini menarik. Bagaimana hubungan Kiai Haji Fuad Hasyim dan NU? Kalau hubungannya tidak bisa dihubung-hubungkan karena yang satu beliau itu. NU dan beliau itu ya akar daging sampai hatta sel-sel yang beliau mungkin NU ya. Sampai beliau itu kan tidak mungkin lepas dari NU lah sampai bikin syair kan gitu tuh. Betul, betul. Nanti ada ini, teman-teman media juga pengen dengar syair Mbak Fuad. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat Sandi di rumah juga, pemirsa juga udah kangen banget sama syair-syair Mbak Fuad. Nanti kan mohon izin Kiai Aziz untuk kembali melantunkan syair-syairnya Mbak Fuad yang diciptakan atas bukti cinta beliau pada NU. Nah, ini perjuangan Mbak Fuad mungkin waktu itu di NU, mungkin Kiai Aziz bisa menceritakannya. Bisa, mudah-mudahan kita dapat menirunya walaupun sedikit kan. Tapi untuk meniru beliau nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya, betul. Beliau itu kekayaannya habis semua berapapun itu, kalau NU yang minta tidak pakai batas apapun. Yang saya tahu Kiai Haji Abdullah Abbas, beliau ya sudah tahu lah. Ya terus Mbah yang di Pati, Mbah siapa? Rais Am, Mbah Sal Mahfud, apalagi Gus Dur, Abah Habib. Beliau itu ketika NU yang minta tanpa mikir panjang, kekayaan beliau itu memang begitu. Jadi NU minta semua, hatta harta berapapun itu, ya beliau, ya saya tahu lah persis. Ketika ada panitia PBNU yang kesini, berapa tuh beliau keluarkan? Saya tanya, Pak, kangge pun apa? Ya, NU, wah masya Allah. Artinya kalau untuk NU itu udah gak ada hitung-hitungannya, Iya. gak ada serinya pokoknya. Ya makanya sekarang kalau untuk bermain-main dengan NU, naudzubillah lah. Jangan sampai NU itu numpang urip, wah bahaya nih kalau NU. Iya, bukan Nahdlatul Ulama. Oh iya, kalau NU itu aslinya apa? Nahdlatul Ulama. Iya, nuntun umat. Oh iya. Nahlilaken wong. Ajar Habib Mardah kan. Iya. Toli kalau NU nariki urunan. Itulah karakter ciri khas NU. Ketika NU kita ya urunan. Yang bahaya itu kalau Numpang urip bahaya itu. Silahkan saja. Banyak sudah hancur ketika NU buat jalan dia untuk pribadi. Nah, sebenarnya memang dari pengurus apa tadi ya Kiai ceritakan ya, bahwa bagaimana Mbak Fuad di NU. Tapi mungkin Kiai Aziz bisa menceritakan kecintaan Mbak Fuad ke NU itu seperti apa mungkin barangkali. Saya bilang kalau digambarkan kecintaan beliau nggak bisa, kita juga susah. Karena beliau berapa acara coba secara fisik nih. Beliau satu hari saya tahu 3 undangan. Kalau finansial dulu kan 1 juta itu kan gede biasanya, gede. Kalau sekarang 10 lah, bila 10 lah, 30 juta loh satu hari. Ketika saya tahu, saya yang terima telepon Gus Dur. Kaifat, begitu dipanggil, selesai itu acara, langsung berangkat demi NU. Coba, wah itu sampai segitu. Tahu persis lah, karena saya sendiri ngikut juga. Kalau di hotel juga, di hotel lah coba bagaimana biaya dewek. Ya, kalau kayak sekarang, kalau nggak dapat nggak berangkat susah nih. Jadi beliau itu NU itu kan luas, dari masyarakat yang jelata sampai masyarakat yang tinggi kan.
Semua kalangan ada. Nah, saya tahu ada orang tamu dari Kuningan itu, tukang becak. Datang minta amalan bahasanya. Pakai nuhun amalan. Kata beliau, mangga mau sholawatnya 1000 satu hari. Begitu syukurnya dibacakan ijazah sholawat sang tamu yang membawa amplop tanpa ini pakai hanya beliau apa? Cis, ini akibat di desanya tidak diperhatikan oleh kiai-kiai yang ada di desa. Oleh karenanya para santri, saya untuk alumni, ketika kita di masyarakat, jadilah kita di masyarakat. Kallimun nas biqadri qulihim atau khatibun nas ya. Berbicaralah kita sesuai dengan kadar mereka. Kita di para petani ya petani lah. Jangan petani ngomongnya S2 S3. Waduh, bukan itu Pak Kiai. Sampai ibu saya masih ada. Di Tegal masih hidup sekarang. Saking kasih sayangnya beliau dengan orang kecil. Ibu saya, meskipun orang desa, istrinya Kiai, begitu dikasih makan masakan ibu saya, itu tanpa membuka pun beliau bangun langsung bangun tidur langsung diambil makan di depan tamu. Saking pengen membahagiakan dan menghargai sang tamu. Sampai ibu saya, Allah Kiai Fuad masakannya emak nggih sampai segitu kan. Padahal hanya kerupuk loh, kerupuk nasi yang dibikin apa bahasanya tuh intip lah ya, dengan telur dan bawang manggis. Itu ingat Mas Pak Kiai, orang kecil dihormati, tukang beca apalagi yang jadi tanpa batas, itu maksudnya begitu, tanpa membedakan, tanpa ada sekat betul. Jadi mungkin yang disebut mengayomi itu ya mengayomi semuanya ya? Wah semuanya, sampai kasih sayang beliau sama santri juga sama, tidak ada beda-bedanya lah. Tidak pernah marah, tidak pernah apa, cuman kalau rame-rame, cis, acara rame-rame ya, kok Jin Ahmad deh jeng kerungu. Ya kan di sini kan ada Jin Ahmad sama. Dan saya tahu tuh, yang ngaji tafsir sama beliau kan bukan hanya manusia. Bukan Ya, hanya manusia. yang tafsir Jalalain. Kalau Ustadz paling 21 lah. Ustadz banyak yang ngantuk. Ya yang ngantuk jam 2 loh. Jam 2 malam kan. Jam 2 malam itu Jam 1 mulai. Jam 1 itu sampai jam 3 kan. Betul. Banyak yang nabrak juga meja. Pledung. Kata pakai aja ditabrak. Kan bilang, Kang Aim jisis. Nggih Kang. Coba telengakan. Saya hitung tuh, karena saya itu waktu itu ya dibilang belum ngaji tafsir, bawanya bantal, nggak bawa kitab saya mah, bawanya bantal di pinggir beliau. Apa jis ngaos, kucing juga bantal aja. Saya teliti tuh berapa hitung, ternyata banyak sekali. Begitu selesai pengajian, berapa yang pakai sendalnya dihitung, hilang dan. Jadi saya ngaji sama beliau bukan hanya manusia kok. Tapi jin juga. Oh iya. Jadi santri tuh jangan, kalau malam di atas jam 12 apa sih bahasa, jangan cuak-cuakan. Oh nanti ini hati-hati ini. Oh iya. Masih juga kan. Itulah. Beliau itu bukan hanya pengasuh bagi yang kita-kita, pengasuh yang makhluk halus juga sama. Yang ngaji sama beliau juga. Jadi santrinya banyak ya, bukan hanya yang berwujud. Malah lebih banyak. Ini yang mungkin kita nggak tahu juga. Iya, saya minta untuk supaya dilihat Pak. Ijazah kamu lihat. Mau Melayu aja. Saya juga biasa jadi penghubung bagi nyainya kalau tiap Jumat itu ngaji majalis susud sama minhaj tuh. Yang pada Jumat itu. Iya, beliau. Kalau nyainya kan nggak berani di senang cung. Jaluk ijazah nih, Kiai, nggih. Pak, nyai nyuwun ijazah, sholawat supaya ketemu Kanjeng Nabi. Ya ampun aja, kuat beli sih. Bahasanya saya sampaikan juga kan. Kuat beli. Karena yang saya tahu beliau setiap bulan Maulud
Setiap bulan Maulud setiap tahun beliau bertemu dengan baginda Rasul. Tahu. Luar biasa. Itu setiap tahun sekali beliau pasti bertemu dengan beliau. Ya. Jadi kalau saya ingat beliau nggak kuat. Beliau itu sayangnya tidak bisa. Sayangnya seorang Aziz bisa apa? Beliau yang mengangkat saya. Umi tidak bisa menceritakan lebih lanjut. Mungkin di episode lain. Mohon maaf. Ya, oke. Betul bahwa ya mungkin kayak kita juga yang mungkin enggak berjumpa langsung dengan beliau merasakan kehangatan. Artinya bahwa Masya Allah, mudah-mudahan lah kayak kita semua diakui santri beliau. Kalau saya cerita nggak kuat karena kasihan beliau, saya tidak bisa membalas. Hanya kita keluarga, ketika keluarga memanggil saya siap. Terima kasih. Mungkin banyak ya yang sudah kangen sekali dengan beliau, rindu sekali dengan beliau. Barangkali mungkin kita minta obatnya barangkali dengan mendengarkan lantunan yang beliau ciptakan, itu bisa mengobati rindu kita, mengobati kangen kita. Ya, bismillah, tapi seingatnya aja. Ya nahdatal ulama'i anti mahabbati wa mawaddati wa masarrati wa ridai. Yang harus dipegang santri itu. Ya nahdatal ulama'i anti tijarati rabihat bila khusrin ladal uqala'i. Wahai NU, ketika saya bertransaksi dengan wahai NU, tidak mungkin terjadi kerugian. Secara akal tidak mungkin kerugian apapun. Bila khusrin ladal, secara akal tidak mungkin lah. Meskipun secara materi kadang kita tombok bahasanya, tapi harus jadi ujung tombak dan ujung tombok. Meniru beliau susah, tapi minimal gabung di NU lah. Nah, itu. Kemudian yang saya ingat, ya nahdatal ulama'i anti ahabbuli min zaujati haqqan wa min abnai. Wahai NU, engkau lebih kucintai daripada anak dan istriku. Waduh, ini yang berat nih. Nah ya pokoknya kalau bilang ini para kiai yang sudah kiai pun rupanya berat. Tapi beliau tanpa apapun, resiko apa saja demi NU. Kalau saya masih pilih-pilih. Maksudnya gimana pilih-pilih? Ketika pada waktu itu saya mendampingi Pak Haji Zuhadi yang sekarang jadi Ketua PW Jawa Barat, Kang Haji Bandung. Anak panas nih, wah panas banget. Siap Kang Haji, apabila anak saya turun panas. Jam 3 malam masih panas. Ya Allah, minta karomah Nahdlatul Ulama. Jika anak saya turun, saya pasti akan berangkat. Walaupun dalam keadaan jam berapapun. Jam 4 turun panas, yang tadinya panas sekali langsung itu yang saya rasakan 2 kali terjadilah, langsung adem. Siap berangkat. Saya telepon dari jalan, sudah ada di sang Menami Dede turun panas, alhamdulillah. Yang kedua ya itu karomah ini harus yakin. Ketika di Senayan Jakarta
panas juga. Saya bilang dengan kiai semua, saya kalau anak masih panas, saya mungkin nggak ngikut ke Jakarta. Tapi begitu saya yakin, ya Allah, karomah NU masa nggak bisa. Turun panas, berangkat dah. Nabi para sahabat kalau perang istrinya sakit aja, menurut apalagi saya kan. Oh niru Kiai Fuad ya susah. Jadi apapun beliau itu lillahi ta'alanya betul-betul NU-nya. Saya itu kan dari kecil itu diajari begitu selesai Quran bukan hanya sama beliau kan. Dod di Kiai Ahmad, Kiai Syifa belajar Dod. Kemudian di Habib Syekh atau Kang Ayib Jaga Satru. Maka Kiai Fuad iku total ngarsane Allah. Nggih. Susah. Total dia. Ya totalitas. Mudah-mudahan kita santrinya bisa niru jejaknya beliau. Amin. Ya minimal ya. Yang penting gabung di NU. Gabung di NU. NU-nya jangan nunut. Oh. Ini ada, saya punya pengalaman menarik ya mungkin. Jadi waktu saya kakak di Indramayu itu kan saya waktu itu KKN kebetulan waktu pas bulan Ramadan ada kegiatan pengajian nuzul Quran gitu. Nah, saya ngundang warga waktu itu waktu sholat raweh keliling sambil Bapak Ibu nanti diaturi rawuh pengajian gitu kan waktu itu acara nuzul Quran. Kiainya siapa Jenang gitu. Kiainya ini. Belilah mungkin sekin sebagai bengen. Bakal Kiai Fuad nih. Probably senang Kiai Fuad. Waktu saya benar-benar nggak tahu. Kiai Fuad itu kiai yang kalau ceramah di satu tempat ke tempat lain itu nggak pernah sama. Di kayak kiai segini. Bakal ceramah nih kini. Acara maulid ceramah kuan. Acara gini ceramah kuan. Pengen sih laman dia. Kiai Fuad langsung mangkat kita. Karena pasti ada sesuatu yang baru Ya betul. Pasti ya. Itu gimana kayak gitu? Kalau bicara begituan ya semua yang jadi saksi juga bicara tahu dari gurunya, dari yang sekamarnya. Ya kalau Kiai Fuad mah ya kapasitasnya tidak bisa dengan kita biasa. Jadi apapun ya nggak bisa lah. Ya mungkin yang jadi saksi banyak lah yang jadi saksi. Sampai keunggulan apapun ya. Beliau itu kan ya suaranya enak. Betul. Gantengnya kan ada. Terus bahasa iyalah. Bahasa itu kalau ceramah di Indramayu pakai bahasa Indramayu. Ya iyalah ya itulah. Kalau di Jawa Timur pakai bahasa Jawa. Betul. Di Sunda. Betul. Terus kalau maknai kita iya pakai terus ya tadi ikuti zaman. Ya kalau bahasanya enak lah kalau beliau itu. Luar biasa. Makanya sekali lagi yang saya tulis di skripsi juga kan beliau. Saya skripsi itu nulis skripsi beliau. Kalau nggak salah judulnya Kang Kiai itu pengaruh kepemimpinan Kiai Haji Fuad. Betul, iya. Itu beliau ya. Rasa ini ya. Artinya memang ya saya nggak langsung kan. Artinya kan. Iya. Beliau ngomong saya tulis nih. Jadi biar diuji oleh dosen penguji silakan baca. Kayaknya masih hidup. Waduh sih. Ngadepi aja susah sih. Ini skripsinya kiainya lagi. Itulah banyak yang gitu. Dan satu hal lagi nanti saya pernah baca itu. Ini juga cerita orang. Kiai Fuad itu katanya kalau sedang pengajian itu nggak mau ada anak kecil lewat. Anak kecil itu lagi masih muda. Gitu. Ketika sudah ini masih ya sekitar 5 tahun menjelang beliau lah katanya 59. Nah sampai 63 kan beliau kan saya itu 63. Begitu kesini-sininya saya juga sering nonton. Beliau juga pakai tongkat. Itu sudah enggak ekstrim kayak dulu. Yang penting jangan sampai jalan-jalan depan pisan, itu aja. Mungkin terakhir perjumpaan kayak itu dengan Kiai Fuad sebelum dia wafat masih ingat? Atau pengajian di mana gitu?
Ya bukan lagi karena saya sering ke sini. Meskipun sudah berumah tangga, Jadi masih bolak-balik sini. masih bolak-balik. Ini yang penting Kiai, hubungan, nah, menurut Kiai Aziz nih, hubungan antara alumni dan alma mater dan dalam itu harusnya seperti apa? Karena kan mungkin apalagi mungkin zaman sekarang kadang datang mau acara haul aja kadang-kadang masih Iya, mikir betul. itu harus seperti apa Kiai? Biar teman-teman saya juga termasuk biar pelajaran buat saya gitu. Makanya beliau itu kan pesan, ketika yang penting santri sun aja tinggal muruk walaupun telu. Satu. Kedua, carilah ma'isyah untuk kehidupan supaya kita itu kokoh ketika hidup di masyarakat. Jadi kalau bisa jangan sampai kita menggantungkan diri sama orang. Terakhir yang penting saya ingat itu aja ninggalakan NU, itu saya NU terus beliau. Makanya kan sampai anti ahabbu li min zaujati haqqan wa min abna'i. Share beliau itu ya. Beliau itu yang saya tahu. Sampai betul. Nah, saya pasang sama istri saya. Awas ketika NU manggil aja lokseng. Iya ada. Sampai begitu beliau. Saya juga nggak kaget lah. Ketika menikahkan selesai, haji saja ditahan, pokoknya metu karena kok bisa ngaku. Saya kan santri, saya tetap bilang santri bukan anak kiai, Pak Kiai. Tapi beliau ya nggak apa-apa. Saya kan nggak bisa. Jadi 3 tadi pakai ya, yang harus kita pegang sebagai santri beliau. 1, jangan tinggal muruk ya. Oh ya betul. Jangan tinggal Walaupun dalam keadaan apapun. meskipun dalam keadaan apapun dan bagaimanapun Kiai. Meskipun katakanlah mungkin hanya muruk ikram mungkin. Betul, ya itulah. Mungkin itu yang akan menjembatani ketika ma'isyah itu akan jalan. Yang kedua, carilah ma'isyah sebanyak-banyaknya agar kita tidak bergantung kepada orang lain. Dan yang ketiga ini yang paling penting juga, jangan tinggalkan NU. Sesuai dengan pesan beliau, mari kita ikuti ulama, jangan sekali-kali meninggalkan Nahdlatul Ulama. Ya, luar biasa sekali. Nah, buat sahabat-sahabat santri yang berdomisili di Indramayu khususnya, barangkali mau mengikuti pengajian beliau, langsung saja datang ke pondok beliau di Pondok Pesantren Nahdlatul Ummah. Alamatnya Kiai di Desa Cantiki Wetan, Kecamatan Cantiki. Desa Cantiki Wetan, Kecamatan Cantiki, Indramayu. Jika ingin talaki dari Keifat bagaimana, cara ngajarnya gimana, pertama ya kesana aja dulu. Kalau Silakan awalnya ya. baru nikah Bu? Kalau baru nikah gimana? Oh nggak tahu, saya juga nggak tahu. Oh, iyalah. Siap. Ya, itu teman-teman sudah dipersilakan. Ini barangkali mau talaki dengan beliau langsung datang ke pondoknya beliau ya di Desa Cantiki, Kecamatan Cantiki, Kabupaten Indramayu. Terakhir Pak Kiai, mungkin punya pesan buat adik-adik santri, buat juniornya Pak Kiai, buat kita semua, buat santrinya Kiai, pesan untuk semuanya atau buat teman-teman alumni juga. Pesannya fasbir inna wa'dallahi haq. Bersabarlah, janji Allah pasti selesai. Salam malah. Sabar dalam hal apa saja kan? Oh, iya. Sip. Jadi intinya kuncinya di sabar ya. Sabar. Ya. Semua. Baik, terima kasih Kiai Aziz untuk rawuhnya di studio Nahdlatul Ummah. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini yang masih belajar diakui menjadi santri Mbah Yai Fuad Hasyim. Amin. Kita kumpul bersama nanti. Amin ya Allah. Amin. Yakin turuti saja. Oke. Yang penting yakin. Ya, itu. Yakin. Oke, siap. Baik teman-teman sahabat-sahabat santri, itulah tadi obrolan kita dengan Kiai Aziz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya menjadi pelajaran untuk kita semuanya agar tetap berkhidmat kepada Kiai, karena santri itu kuncinya tadi berkhidmat. Dengan berkhidmat insya Allah berkah akan mengikuti. Betul Kiai? Betul. Dan teman-teman santri,
sebelum saya akhiri perjumpaan kita di edisi kali ini, jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, kemudian like, kemudian komen, dan subscribe Nadwatul Ummah channel. Insya Allah manfaatnya banyak. Dan akhirnya saya Muhammad Nafal Rosyadi, mewakili kru yang bertugas di edisi kali ini, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Nadwa Voice di edisi berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.